Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue cantik yang tentunya enak banget rasanya. Cake ini terinspirasi dari cake coklat ketagih yang kemarin aku buat. Walaupun terinspirasi, kue ini jelas-jelas berbeda banget ya. Base cake-nya aku pilih rasa pandan, tentunya dengan rasa dan tekstur yang super moist. Sedangkan toppingnya yang berpola daun seperti ini, itu terbuat dari keju. Walaupun tidak terbuat dari ganas coklat, topping kejunya ini tetap terlihat cantik. Gak kalah lembut dan glowing. Selain itu juga cita rasanya sangat berbeda. Bagi yang kurang suka coklat, ini cocok banget untuk kalian coba. Pertama, kita panaskan dulu kukusannya. Kalau kalian pakai kukusan biasa, jangan lupa tutupnya diberi kain dulu. Lalu, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Setelah itu, kita tambahkan gula sebanyak 200 gram. Walaupun kue ini hanya menggunakan 1 telur, tapi jangan khawatir, rasa kuenya tetap enak, lembut, dan moist banget. Setelah itu, telur dan gula ini kita aduk dengan whisk saja, nggak perlu pakai mixer. Aduk terus hingga adonannya terlihat lebih pucat serta mengembang seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan 250 ml santan. Ini aku menggunakan santan instan sebanyak 1 saset yang kecil. Lalu tambahkan air sampai 250 ml. Dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Semua bahan-bahan ini lalu kita aduk hingga gulanya tercampur rata ya. Setelah tidak terlihat lagi buliran-buliran gulanya, bisa kita masukkan 200 gram terigu. Sebelum itu kita tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk. Agar lebih mudah mencampurnya dan hasil adonannya halus tidak bergerindil, jadi ini tepung dan susunya aku mash dulu. Dan ini tepung dan susunya sudah masuk semua, bisa kita aduk rata ya. Aduk hingga adonannya menyatu rata seperti ini. Jangan terlalu banyak juga mengaduknya karena takutnya nanti jadi bantet kuenya. Setelah itu masukkan setengah sendok teh baking powder kalau kalian pakai yang double acting. Kalau pakai yang non double acting pakai 1 sendok teh ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking soda. Dan tadi aku lupa, aku juga udah nambahin 1 sendok makan pasta pandan. Lalu tambahkan juga 100 ml minyak sayur. Kalian bisa menggunakan minyak apa aja ya, minyak zaitun atau minyak jagung, minyak canola, terserah kalian. Yang jelas minyaknya jangan minyak bekas. Setelah adonannya tercampur rata, kita siapkan loyang yang sudah dialaskan dengan baking paper sebelumnya. Aku menggunakan loyang kotak ukuran 20 cm. Bagian permukaan loyangnya pun sudah aku beli margarin sebelumnya ya. Oh ya, kalian harus benar-benar memastikan adonannya sudah tercampur rata dan tidak ada minyak yang tersisa agar kuenya tidak bantet. Setelah itu, kita bisa masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas dan kukus selama 30-40 menit hingga kuenya matang. Dan ini kuenya sudah matang semua, aku tes tusuk dulu. Jika sudah tidak ada yang lengket adonannya, tandanya kuenya sudah matang. Lalu kuenya bisa kita dinginkan sebentar ya. Ini kuenya sudah tidak terlalu panas, bisa kita keluarkan dari loyang. Setelah itu nanti akan aku siapkan baking paper yang lebih panjang agar nanti kita lebih mudah dalam mengangkat kuenya dari loyang ketika sudah diberi ganas. Oh ya, aku tidak menggunakan baking paper panjang di awal ketika sebelum mengukus tadi karena sesuai dengan pengalaman kemarin, kalau misalnya baking papernya itu ikut dikukus, nanti baking papernya jadi basah dan akhirnya susah untuk mengangkat kuenya. Setelah itu kita balikan lagi kuenya ke dalam loyang. Dan sekarang kita siapkan untuk toppingnya ya. Aku menggunakan 200 ml susu cair. Lalu tambahkan 50 gram whipped cream bubuk yang sudah aku larutkan dengan 100 ml air. Kalian juga bisa menggunakan whipped cream cair. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan maizena. Dan agar kuenya lebih tahan terhadap suhu ruang, ini aku tambahkan 1 sendok teh agar-agar. Kalian juga bisa menggunakan gelatin. Lalu tambahkan 1 sendok makan susu kental manis dan 100 gram keju cheddar bubuk atau bisa juga diganti dengan spread cheese. Setelah itu adonannya kita aduk rata dulu semuanya sebelum kita nyalakan kompornya. Setelah dipastikan maizena dan agar-agarnya sudah tercampur rata, bisa kita nyalakan kompornya. Lalu kita masak hingga mendidih seperti ini ya.
Setelah itu kita matikan kompornya dan tambahkan 100 ml susu lagi. Ini aku campurkan susunya secara terpisah karena hal ini dapat mengurangi terbentuknya kulit pada permukaan krim. Lalu biar mengkilap, krimnya bisa kita tambahkan 1 sendok makan mentega. Kalau kalian menggunakan salted butter atau margarin, tidak usah menambahkan garam lagi ya. Nah, kalau kalian pakai yang unsalted, bisa tambahkan sekitar setengah sendok teh garam. Setelah semuanya tercampur rata, bisa kita cicipi dulu apa ada yang kurang. Kalau sekiranya kurang manis, bisa kalian tambahkan sekitar 1-2 sendok makan susu kental manis lagi. Dan bagi kalian yang menggunakan keju cheddar untuk membuat krim ini, tentunya keju cheddarnya itu tidak mudah larut dengan sempurna ya. Jadi kalian harus saring dulu atau bisa di blender agar nanti hasil krimnya itu lebih halus. Kalau kalian menggunakan spray cheese, tidak usah disaring ya karena nanti hasilnya sudah halus. Setelah krimnya lembut seperti ini, bisa kita tuang langsung ke atas bolunya. Ini aku sisakan sedikit ya, sekitar 1-2 sendok makan adonan untuk membuat pola di atasnya nanti. Ini karena di atas krimnya itu ada gelembung kecil, jadi aku tusuk dengan lidi gelembungnya agar permukaannya nanti halus. Dan ini adalah sisa adonan yang tadi, aku kasih sedikit pasta pandan. Lalu diaduk rata dan dimasukkan ke dalam piping bag. Untuk membentuk pola daunnya, pertama-tama kita bentuk pola bulat-bulatan kecil dan besar seperti ini. Setelah itu goreskan bagian tengahnya menggunakan lidi atau sumpit. Oh ya, ini aku membuat polanya itu ketika krimnya sudah agak set ya, tapi belum ngeset banget. Jadi nanti pola daunnya akan menonjol. Setelah selesai, bisa kita simpan dulu dalam kulkas selama 1-2 jam hingga permukaannya benar-benar set. Dan setelah kuenya set seperti ini, bisa kita keluarkan dari loyangnya dan lepaskan dari baking papernya. Dan biar makin rapi, nanti pinggiran kuenya ini akan aku trim ya. Saranku agar hasil potongannya rapi, dalam ngetrim kue atau memotong kuenya ini harus menggunakan pisau yang panjang ya. Dan setelah memotong atau mengetrim seperti ini, segera bersihkan pisaunya dengan tisu sebelum kalian memotong bagian yang selanjutnya, agar nanti tidak ada serpihan kue yang menempel pada bagian krimnya ya. Ini krimnya benar-benar ngeset dan tidak mudah meleleh atau mencair di suhu ruang. Dan ini dia pandan keju moist cake siap untuk disajikan. Ini penampilan kuenya benar-benar cantik dan wangi banget loh. Dan bisa teman-teman lihat motifnya itu menonjol karena aku membuat polanya ini ketika krimnya itu sudah agak set. Untuk permukaan krim kejunya sendiri tidak kalah cantik dengan yang ganas coklat ya. Sama-sama halus dan glowing banget. Untuk cara penyimpanan kuenya disarankan tetap simpan di dalam kulkas ya. Walaupun memang krimnya itu tahan tidak gampang meleleh, namun karena krimnya terbuat dari susu dan keju tentunya lebih mudah rusak ya. Jadi kalau misalnya kalian menyimpannya dalam suhu ruang mungkin hanya bertahan sekitar 1 hari. Namun di dalam kulkas kue ini bisa bertahan sampai sekitar 3 hingga 4 hari. Jangan lupa gunakan wadah tertutup agar kuenya tidak kering ya. Dan ini dia penampakan kuenya setelah dipotong. Bisa dilihat sendiri ya betapa moistnya kue ini. Krimnya juga terlihat sangat lembut ya. Tapi jangan salah, walaupun sangat lembut, krimnya juga cukup kokoh loh. Jadi tidak perlu khawatir krimnya akan meleleh ataupun meleot ke sana kemari. Yuk sekarang kita cobain ya. Ini tuh enak banget, selain moist rasanya, teksturnya juga sangat lembut. Wangi pandannya itu menggugah selera banget. Perpaduan antara bolunya yang manis dan krimnya yang gurih membuat kue ini jadi balance dan tidak mudah enek ketika kita menyantapnya. Bakal jadi favorit untuk keluarga kamu. Dan bagi yang ingin jualan, ini juga cocok banget. Insya Allah nggak bakal kalah bestseller dengan cake coklat ketagih sebelumnya. Untuk perhitungan modalnya sendiri sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Jika kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.